stop record ya. Pencerminan atau yang kata lain adalah mirror. Terus ada yang namanya rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi kemarin apa? Yang masih ingat dilatasi? Dilatasi. Apa kemarin? Ada tanya? Teman-teman, halo? Dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil gitu ya. Biasanya memperbesar atau kecil. Istilah lainnya zoom, di zoom atau di zoom out atau di zoom in. Oke, Mbak Farah, silahkan, nggak apa-apa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemarin translasi beres ya. Ada yang bingung nggak di translasi pergeseran? Gampang ya, cuma tinggal menambah-nambahkan ya. Ini kalau di transformasi tadi kemarin pertemuan sebelumnya adalah lambangnya T, gitu ya. Jadi ada tanda panah itu nanti dia gambarnya T. Translasi. Kemudian pencerminan nanti dia gambarnya adalah seperti singkatannya dari ini, mirror, yaitu M. Nah, untuk rotasi nanti juga sama, ini R ya, R gitu. Dan dilatasi nanti ada sini. Kalau dilatasi namanya D ya. Oh, salah. Kalau dilatasi dia nanti kayak koordinat. Jadi dia kayak ini. Nah, 0, K atau gimana dan lainnya. Gitu. Ini seperti ini. Seperti itu ya. Sekarang ini sudah beres. Sekarang kita akan lanjut menuju ke pencerminan. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut. Rano? Atau kalau mau itu via chat aja nggak apa-apa kalau malu. Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, kita masuk ke pencerminan atau mirror. Atau refleksi, maaf, refleksi. Refleksi atau bahasa lainnya adalah mirror. Cerminkan, dimirrorkan. Gitu? Oke, kemudian kalau dalam translasi itu adalah dia menambahkan, gitu ya. Nah, kalau dicerminkan itu dia nanti ada beberapa hal, yaitu ada sekitar tiga subbab ya. Dia nanti dicerminkan dengan sumbu X atau sumbu Y. Jadi kita masih berurusan dengan koordinat kartesius. Jadi kalian siapkan buku berpetanya. Ya, siapkan buku berpetanya. Pencerminan refleksi atau mirror yang pertama tentang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia dicerminkan kacanya itu sumbu X dan sumbu Y, ibaratnya gitu. Jadi kalau orang ngaca, itu sumbu X-nya itu kacanya gitu. Jadi kacanya itu sumbu X atau kacanya itu sumbu Y. Kalau di rumah, karena kacanya biasanya itu tegak ya, biasanya di lemari atau di gantung gitu ya. Nah, dia kacanya vertikal, maka dia sumbu Y gitu. Tapi kalau misalnya kalian taruh kacanya itu di bawah gitu ya, kalian ngilo gitu, nah itu sumbu X gitu ya. Sumbu X maka dia dicerminkan secara apa kalau sumbu X? Sumbu X dicerminkan secara horizontal. Kalau sumbu Y dicerminkan secara vertikal. Itu kan atau tegak. Nah, maka
Contoh, ketika ada sebuah koordinat, misal koordinat P, A, B, ya. A ini apa? A? Udah tahu A ini menunjukkan apa? X. X, betul sekali. Yang B, terus lanjut Mas Fajar. Y. Y, oke. A adalah X, B adalah Y. Maka ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi, jadi kita bicara bayangan ya, jadi yang dibentuk dari sebuah pencerminan atau yang lainnya nanti adalah sebuah bayangan. Bayangannya adalah P apostrof A, min B. Gitu ya. A, min B. Apa? A, min B. Nah, kemudian dengan kata lain, saya taruh di atas ya. Ketika dibuat notasi ini, notasi refleksinya adalah seperti ini. P, A, B. Nah, M mirror X. Mirror X, maka menjadi P apostrof A min B. Nah, jadi itu dia minus. Gitu ya. Dia nilainya menjadi minus. Ketika ini positif, dia akan jadi negatif. Tapi ketika dia negatif, dia akan berubah menjadi positif. Contohnya, ini contohnya. Senang ya. Ada sebuah titik, itu koordinatnya adalah misalnya A, titik A itu di posisi 4,1. Dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka A apostrofnya adalah, maka bayangannya 4, min 1. Seperti itu. Jadi jawabannya ini. Contoh ya, ini contoh. Kemudian yang kedua, ini A ya, ini A kecil. Sekarang B kecil. B kecil adalah misalnya ada P, A, B. Kemudian dicerminkan sumbu Y, maka bayangannya kebalikannya dari yang A adalah yang negatif yang depan, P apostrof min A, B. Jadi yang berubah adalah lawannya. Gitu ya. Dan tulisannya adalah seperti ini. PA, B dicerminkan. Mirror D. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan, itu pakai ini ya. Maksudnya pakai seperti ini dituliskan. Ketika itu soalnya adalah berupa kalimat. Kalian tuliskan. Enggaknya. Apa? Boleh. Mau tanya? Oh, udah. Sudah chat nggak? Ada yang chat nggak? Nggak ada. Chatnya kok hilang? Oke, kalau mau boleh. Nah, MY, maka di sini P apostrof min A, B. Contohnya, ada titik N, ini min 2,0. Dicerminkan terhadap sumbu Y, M mirror Y. Maka N-nya, bayangannya adalah 2,0. Dia jadi positif.
Ya, menjadi positif. Itu untuk yang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi masih gampang ya. Jadi dia cuman dikasih atau dikalikan minus. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, yang dikalikan minus adalah yang sumbu Y-nya. Tetapi ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah yang koordinat X-nya. Gitu. Cara ngaliannya gampang. Kalau sumbu X yang berubah Y-nya, kalau yang Y yang berubah X-nya. Begitu. Nah, sekarang tahap kedua, yang nomor 2. Yang ini sudah dicatat belum? Sambil dicatat ya. Nomor 2 adalah pencerminan. Yang ini nanti Ustaz mau hapus, jadi segera dicatat. Pencerminan terhadap garis, jadi ada garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, jadi dibalik. Jadi Y sama dengan X, X sama dengan Y. Jadi dibalik. Tuh, kalau gambarnya bentar, yang ini dulu lah. Kalau yang ini gampang ya, gambarnya jadi kayak gini. Kalau yang bentar. Ketika yang ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia misalnya gini. Nah, ini di sini, titiknya misal di sini ya, titik A. Maka ketika dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka dia dicerminkan ke sini. Nah, gitu. Ini A apostrof. Seperti itu. Kemudian yang sumbu Y itu ketika ini titik A, titik N-nya, maka dia ke sini. Ini N apostrof. Jadi ke sini. Nah, gitu. Dia mencerminkan gitu. Nah, sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama min X. Penjelasan yang pertama adalah garis Y sama dengan min X. Contohnya kayak tadi ya. P A, B dicerminkan garis Y, maaf, bukan Y sama dengan min X, Y sama dengan X dulu. Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Maka jadinya gimana? Maka dibalik. Nah, maka hasilnya P apostrof dalam kurung B, A. Jadi dia dibalik. Tulisannya seperti ini ya. Hapusnya dulu. Hapus. Maka notasinya adalah P A, B garis M Y sama dengan X. Maka hasilnya adalah bayangan P A, B, A. Contohnya, contoh. Titik C berada di koordinat 2,1. Dicerminkan garis Y sama dengan min X, Y sama dengan X. Maka hasilnya C 1,2. Ya. Hasilnya atau kita tulis dulu. C 2,1 dicerminkan M Y sama dengan X. Hasilnya C bayangan
1,2. Oke. Nah, ini saya hapus. Oke ya. Ya. Kemudian yang kedua, yang B adalah garis Y sama dengan min X. Jadi kalau tadi cuma dibalik biasa, yang ini dikalikan min. Gitu ya. Kalau yang Y sama dengan min X, penjelasannya gimana? Nah, push. Koordinat P, A, B dicerminkan garis Y sama dengan min X. Maka hasilnya P apostrof dalam kurung min B, min A. Jadi negatif semua. Bagus. Contohnya. Benar. Kita buat notasi penulisan dulu ya. P, A, B garis M, Y sama dengan min X. Min X, maka bayangan P adalah min B, min A. Contoh. Tulisan Ustaz, udah kelihatan belum? Udah gede-gede belum? Karena kemarin ada yang bilang kecil ya. Udah kelihatan gede-gede belum? Anak-anak, sudah kelihatan gede belum? Udah, Ustaz. Udah ya. Oke, semoga bisa dilihat dengan baik ya. Contohnya adalah misalnya titik D itu ada di koordinat 4, min 1. Dicerminkan garis Y sama dengan min X. Maka hasilnya apa? D koordinat 4, min 1 garis M Y sama dengan min X. Hasilnya ada D, bayangan D menjadi, maka yang depan, yang belakang taruh depan dikalikan min. Kalau min 1 dia jadi 1, yang belakang, depan taruh belakang kalikan min 4. Selesai, hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya itu. Tuh garis sampai sini ada yang mau tanya belum? Nih, ada yang mau tanya enggak? Gitu. Nah, kalau takon iki. Alhamdulillah. Mungkin bisa via chat gitu ya. Apa? Ada yang mau tanya? Ada yang bernafas sampai kedengeran? Katanya, oke, start lanjutkan. Tak hapus ya. Udah tahu ini, yang ini udah toh? Sudah akan hapus. Oh maaf, Ustaz belum ngasih ini ya gambarannya ya. Kalau digambar di sebuah bidang koordinat ya. Oke. Kalau digambar pada sebuah bidang koordinat, maka kalau yang ini, saya hapus dulu lah. Push. Untuk yang ini ya, gambar Y sama dengan X, itu kalau digambar ada pada bidang koordinat,
itu gambarnya dia miring. Nah, gambarnya dia tuh miring ke kanan. Nah, ini garis Y sama dengan X. Jadi nanti ketika dia ada di titik ini, saat di titik C ya, maka dia dicerminkan ke sini, nah ke seberang. Jadi dia ibarat sungai. Ya ke sini, ini C apostrof. Itu Y sama dengan X. Nah, kalau Y sama dengan min X gimana? Maka dia kebalikan arahnya. Dia ke kiri. Di arahnya ke sini. Lewatin titik tengah ya. Lewati titik tengah. Tuh. Garis menceng-menceng. Nah, sini. Ini garis Y sama dengan min X. Jadi kalau dia titiknya di sini, di D, maka dia dicerminkan ke sini. Gitu. D, bayangan D. Namanya adalah bayangan D. Oke. Yang baru masuk silahkan untuk segera meresensikan dirinya di kolom chat. Chat Ustaz. Nama dan hadirnya. Ya, biar nanti enggak numpuk-numpuk di akhir. Dibikin enak. Terus semuanya. Oke. Sampai sini. Gak ada yang mau tanya? Iya. Ada pertanyaan enggak? Atau enggak usah tanya? Gak ada? Oke. Gak ada ya? Sip. Terus, alhamdulillah. Oke, enggak ada. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, yang terakhir adalah yang ketiga, itu pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah kita membuat ini. Kita membuat sebuah garis yang mirip dengan X, sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis H ini dia mirip dengan sumbu X, yaitu dia vertikal. Dan sumbu K atau garis K ini dia mirip terhadap sumbu Y, yaitu horizontal. Kebalik ya. Yang Y itu vertikal, yang X horizontal, maaf. Ini yang garis H ini dia adalah horizontal, yang garis K ini dia adalah vertikal. Untuk pengerjaannya, maka ini agak cukup lumayan ribet ya, maka diperhatikan dengan baik. Yang kita X sama dengan H dulu. X sama dengan H dulu. Jika ada PAB dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya itu adalah P 2H min A di koma B. Nah, nanti penjelasannya nanti ya. Nanti langsung ke contoh saja. Nah, terus notasinya adalah P A, B. Nah, M X sama dengan H. P apostrof bayangan P 2H min A, B. Nah,
Notasinya kayak gini. Kemudian contoh soal. Jadi H itu adalah sebuah nilai. Jadi maksud saya adalah ada sebuah titik E di titik 1,1, dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, hanya itu adalah 3 ini. Hanya itu adalah 3 ini. Di X sama dengan H itu X sama dengan 3 maksud contohnya. Maka kalau gitu kita masukkan ke rumus atau ke notasinya. Maka E, cara pengerjaannya jawab. E, kemudian 1,1. E 1,1 dicerminkan M X sama dengan 3. Maka pakai ini. Hanya diganti 3. 2 kali 3 ya. Ini. Dikurangi A-nya berapa di sini? 1. B-nya 1. Maka hasilnya adalah bukan di sini. Di sini ya. Sampingnya. Maka hasilnya adalah kurang E. Bilangan E 6 kurang 1, 5. 5,1. Berarti setelah dicerminkan nanti, titik E ini akan berada di koordinat 5,1. Seperti itu. Bacanya gitu ya. Jadi bacanya adalah setelah dicerminkan nanti, titik yang bersangkutan akan berada di koordinat ini. 5,1. Kemudian bagaimana cara menggambarnya? Oke, cara menggambarnya. Yang ini sudah dicatat ya. Saya hapus ya. Yang ini saya tebus. Untuk cara menggambarnya adalah misal ini ada bidang koordinat. Nah, bayangannya, bentar, ini ada warna lain enggak? Garisnya itu di sini. Misalnya di sini ada 3. Di sini adalah nilai X dan dari 1, 2, 3. Ini 3. Nah, inilah X yang baru. Atau sumbu X atau garis X yang baru. Garis X. Gitu. Garis X. Nah, jadi kalau X sama dengan 3, jadi dia diambil di titik ini, kemudian ditarik garis sejajar dengan sumbu Y, gitu ya. Ditarik sejajar dengan sumbu Y. Nah, udah ketemu ini, kemudian, nah titiknya itu, misalnya berada di sini. Maka di poin berapa tadi? 1,1 ya. Nah, itu berada di sini. Ini titik apa tadi? E ya, titik E. Maka dia dicerminkan terhadap garis ini. Maka dia akan ke sini. Ini 4, ini 5. Maka dia berada di sini. Inilah titik E yang baru bayangannya. Jadi betul bahwa nantinya setelah dicerminkan, titik E itu akan berada di koordinat 5,1. Ini satunya. Begitu anak-anak sekalian. Nah, kemudian sekarang yang kedua. Yang ini sudah dicatat ya. Bos. Oke, yang kedua. B. Jika P A, B
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka, oke Mbak Naswa, silakan. Bayangannya adalah, kalau Y, maka dia yang dirubah adalah yang Y-nya. Maka P bayangan adalah A, 2K. Ini bukan 2000 ya. 2 kali K min B. Atau notasinya adalah P A, B dicerminkan M mirror dengan Y sama dengan, nah Y sama dengan ini nanti dirubah ya, sesuai dengan soal kayak ini tadi, Y sama dengan 3. Maka bayangan P adalah A, 2K min B. Seperti itu. Contoh soal 1. Contoh soalnya, titik F berada di titik min 1,1. Min 1,1 ini berada di koordinat di kuadran berapa? Ada yang bisa, atau Ustadz panggil. Mau Ikhwan. Mbak Talita, min 1,1 itu berada di kuadran berapa, Mbak? Koordinat min 1,1 min 1,1 itu di kuadran berapa kira-kira? X-nya minus, Y-nya positif. Dia di kuadran berapa? Ingat kuadran ya? Kuadran. Satu itu yang pojok kanan atas itu yang positif semua. Ingat. Ini loh. Ya, kita gambarkan. 1, 2, 3, 4. Kuadran berapa itu? 1, 2, 3, 4. X-nya minus. Min 1,1. 3, 2, 1. Yang mana? Udah mau arti jawab ya padahal. Jawab bayar apa-apa. Saisane. Malah metu. Dia metu dong. Oh ya. Jadi berada di kuadran 2 ya. Oke. Tuh dipahami meneh. Nah. Oke, F. Min 1,1. Dicerminkan terhadap M, Y sama dengan 3. Pada dulu. Maka F-nya gimana? Bayangan F min 1, 2 kali 3 dikurangi 1. Maka sama dengan oke. F min 1 yang ini 5 kurangi 1, 4. Jadi ini min 1, 4 salah. 5 harusnya. 6 dikurangi 1, 5. Min 1,5. Nah, gambarnya gimana? Nah, nanti kalian ketika ada tugas menggambarnya gini harus bisa ya. Harusnya mencong-mencong.
Min 1,1 berada di sini. Ini F. Garis Y sama dengan 3, maka Y3, maka 0, 1, 2, 3. Oh, ternyata di sini. Jadi garisnya melintang di sini, melintang buana. Nah, ini garis Y sama dengan 3. Maka dia dicerminkan ke sana. Inilah F. Koordinatnya apa? Min 1. Benar, X-nya min 1. Y-nya adalah di sini pasti angka 5. Oke, gitu ya. Jadi ketemu di sini. Baik, sekalian. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Alhamdulillah untuk dari yang refleksi kita sudah selesai untuk materinya. Jadi hanya itu sampai yang pencerminan. Kalau nggak ada, kita akan coba untuk latihan soal pada saat sekarang juga. Yuk, ada yang tanya nggak? Kalau nggak mau lewat chat, nggak mau lewat langsung di chat aja. Gitu ya. Di chat, via chat. Ada yang tanya nggak? Ayo, ditunggu ya. Saya kasih waktu sampai 14.30. 2 menit untuk tanya. Jadi, saya untuk mengerjakan. Oh, bisa dicatat dulu ya. Ini garisnya bisa saya buka. Materinya bisa di Google Classroom enggak, Mas Arsyad? Tidak ya, Mas. Jadi Ustadz menerangkan di sini, mungkin nanti ada di YouTube materinya ya. Jadi Ustadz tidak memberikan berupa teks enggak, tapi berupa video penjelasan. Nanti takutnya kalau teks aja kalian bisa gagal paham, gitu ya. Jadi silakan lihat videonya, Ustadz menerangkan saja, gitu ya. Kalau video Ustadz share di Google Classroom nanti lama banget uploadnya. Jadi paling baik itu di YouTube. Kasihan Google Classroom nanti belum. Jadi bisa disimak di YouTube. Insya Allah. Ada nih? Oke, fine. Kalau tidak ada, saya akan berikan soalnya. Oh, hilang. Hapus. Nilai H dan K dari X dapat dari mana? Itu nilai dari soalnya, Mas Gias. Jadi, Waalaikumsalam. Jadi, H dan K itu adalah nilai yang ditanyakan pada soal. Jadi, soal nanti akan menanyakan bahwa ketika Y sama dengan misalnya 6 gitu, dan ada titik ini di koordinat ini, maka hasil pencerminannya dia akan ke koordinat mana? Gitu. Itu ya, Mas Gias. Semoga bisa membantu untuk memahami. Kalau belum, bilang, belum Ustaz, belum paham. Maksudnya gimana? Oke, Wak Iyaka. Yang lainnya ayo, tanya enggak? Sudah paham ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Kalau sudah paham, memang luar biasa. Anak kelas 9, anak 9 Bang. Anak kelas 9 sekarang luar biasa ya. Pendiam semua. Sudah paham, diam. Ya Allah. Nggak paham juga diam. Oke. Soal nomor 1. Latihan.
5. Jika titik B itu adalah min 5,15. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Bang. Koordinat bayangan. Yes, tuh. Yang ditanya adalah yang langsung bisa menjawab. Bagus. Koordinat bayangan. Berapa koordinat bayangannya? Yo. Nomor 2. Tentukan koordinat bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Telur. Nah, ini saya rapaan. Tentukan koordinat titik P 4,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, X sama dengan Y, dilanjut dicerminkan lagi terhadap garis X, Y sama dengan min X. Wah, 1, 2 kayaknya gampang ya. Gampang gimana gitu. Nomor 3 yang bisa luar biasa, wes tambahan ujian. Nah, misalnya di bawah KKM langsung lulus. Kayak nomor 3 bisa mengerjakan. Untuk soal. Nah, kalau misalnya pada saat ulangan nanti kalian bawa di mana di bawah KKM, langsung start kan di atas KKM. Yang nomor 3, yang ketika semuanya ini bisa mengerjakan. Yo, silahkan sampai pukul 14.40. 5 menit. 14.45, sorry. 14.45. Yo. Start. Nanti kita cocokkan bersama ya. 27,2. Apanya? Nomor 1, Mas Fajar. Disimpan dulu. Boleh, bagus. 2 ya. Yang mana itu? Yang ini. Nomor 2, 2. X sama dengan 5. Jadi yang ditambah yang depan. 10. Salah. Oke, boleh. Bagus. Nomor lainnya. Oh, sudah ada rupanya. Kalian sudah ada belum? Yuk, sudah. Hapusnya ini ya. Yang
Bisa semuanya. Maksudnya bisa itu silakan jawabannya dikirim via chat sebelum Ustadz menerangkan ya. Jawaban semuanya dikirim via chat. Langsung jawabannya nggak apa-apa. Oke, Mas Fajar sudah melakukan jawaban nomor 2. Nomor 1, nomor 3 silakan. Oh iya, beberapa kita belum menangani. Oke, nanti kita selenggarakan. Insya Allah nanti hari Jumat kita akan selenggarakan ujian untuk bab 2 ya. Nanti saat kirim via Google Classroom, silakan dikerjakan dan bisa maksimal pukul 9 malam untuk mengumpulkan. Jadi ada tengah waktu yang lama, silahkan untuk nanti dikerjakan. Untuk bab 2-nya. Gitu. Karena bab 2 sudah selesai ya. Nomor 1, 2, udah ketemu, bagus. Nomor 3. Cermin kan? Cerminnya lagi. Gampang semua. Nah, yang belum ini apa? Yang presensi silakan untuk presensi ya. Tapi 31 ya alhamdulillah. Banyak. Sekarang kita 27. Presensi, jangan lupa presensi. Yang belum. Jadi Ustadz akan jarang sekali share materi lewat ini ya, Google Classroom, karena Ustadz akan lebih ke video menjelaskan seperti itu. Karena memang lebih bagus untuk menjelaskan ya, dijelaskan bagaimana caranya, prosesnya gitu. Ketika hanya materi untuk matematika kayaknya kurang begitu cocok ya, kurang begitu baik. Oke, 5 menit lagi sebelum waktu habis. Yang sudah menjawab sampai nomor 1, 2, 3 sudah selesai semua, silahkan dikirim via chat sekarang juga untuk mendapatkan hadiah istimewa. Hadiah istimewanya itu tadi. Mutlak nilai 8 pada saat ulangan. Atau tidak usah ikut ulangan di bab 3 nanti. Nah, biasa kan? Mutlak. Sampai 14.5 belum. Ini Ustadz catat di buku catatan. Ustadz catat di sini ya. Tuh. Bisa. Di HP Ustadz. Nanti Ustadz catat siapa yang berhasil menjawab ketiganya dengan benar. Kalau misalnya nanti kita bahas jawabannya benar dan kalian malah belum mengirim, maka hadiah tidak jadi. Oke, kita dengarkan adzan bersama.
Terus baik, yang sudah masuk jawabannya 1, 2, 3 ya. Itu Mas Gias dan Mbak Vina. Yang lain Mbak Talita di nomor 2 dan Mas Fajar ada di nomor 2, baru 1 nomor. Nah, yuk yang lain. 1 menit lagi sebelum waktu berakhir untuk pengerjaan latihan. Bola. Baik, waktu sudah 14.45, kita akan bahas bersama anak-anak. Nomor 1. B min 5,15 cerminkan terhadap sumbu Y, maka B-nya yang depan dimin kali min, maka 5,15. Jawabannya ini. Bagus, ya sudah betul. Kemudian yang nomor 2, oke, sudah. Ya. Tentukan koordinat bayangan A 3,2 terhadap garis X sama dengan Y. Oke, A 3,2 dimirorkan M nggak apa-apa, yang lain Mas Jundi dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba untuk latihan, sudah coba untuk berjuang. Gitu. Masih ada waktu, tapi hadiahnya yang nggak ada. Gitu ya. MX sama dengan 5, maka A-nya X, maka yang dioperasikan yang depan 2 kali 5 dikurangi 3,2. Hasilnya A, bayangan 10 kurangi 3,2. A bayangan 7,2. Luar biasa sekali. Cuma 2 ya. Salah. 7,2. Yang nomor 2 terus oke, bagus. Betul. 7,2. Yang nomor 3 apa tadi? Tutupan. P 4,2 titik P ya. P 4,2 dicerminkan. Pertama adalah MX X sama dengan Y. Maka tinggal dibalik saja. Maka P bayangan adalah 2,4.
Dicerminkan lagi. Jadi dicerminkan yang ini. M, X, kok X. Y sama dengan min X. Dibalik terus dikalikan min. Maka P bayangan kedua. Jadi P apostrofnya double. Min 4, min 2. Begitu ya. Jadi yang betul adalah baru satu orang. Sekian ya. Oke, mendapatkan hadiah dari Ustadz. Nilai standarnya Ustadz naikkan ya 8. Gitu. Jadi mutlak 8. Nanti kalau misalnya ternyata nilai ujiannya lebih tinggi, yang dipakai nilai ujian. Nilai standar. Begitu anak-anak sekalian untuk penjelasan di bab refleksi. Jadi masih 2 subbab lagi yang akan kita tempuh, yaitu rotasi dan dilatasi. Jadi silakan nanti untuk mengikuti ke depannya video-video pembelajaran dari Ustadz, penjelasannya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada mungkin video yang kurang jelas bisa ditambahkan di komen di YouTube ya. Video kurang jelas Ustadz, misalnya kurang suara atau kurang tulisannya kurang gede gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian? Sudah paham semua? Oke, sudah cukup ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah kita sudah selesai untuk bab ini. Untuk subbab ini, pada pertemuan berikutnya, hari Jumat, insya Allah kita akan selenggarakan ulangan untuk bab 2, yaitu terkait apa kemarin? Terkait persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat sampai nanti garis fungsi grafik fungsi kuadrat seperti itu. Jadi dipelajari lagi catatannya apabila masih ingin untuk meningkatkan kemampuan. Soal-soal dari Ustadz di Google Classroom itu dikerjakan, nanti Ustadz insya Allah akan teliti dan akan Ustadz kembalikan. Gitu ya, untuk terkait yang persamaan kuadrat. Kalau yang belum, nanti bisa di chat pribadi di yang kalian kirimkan itu. Ustadz, ya saya belum dikoreksi, misal seperti itu. Itu ya, nanti Ustadz minta tolong suruh diingatkan. Baik, begitu. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.